Anak buah Rudiana itu dialah yang mengamankan CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan ada yang di dalamnya? Terungkap, Susno 2J bungkam Polda Jabar. Terbukti Ibtu Rudiana selamatkan pergi Cianjur sebagai otak pelaku pembunuh Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita bahas penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai ke ex-Kabareskrim Polri. Sebut Polda Jabar injak kaidah penyidikan di kasus Vina Cirebon. Sebagai pensiunan merasa malu, guys. Dari kasus Vina Cirebon masih menuai teka-teki meskipun sekarang babak baru telah dimulai. Hasil dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sangat ditunggu oleh publik. Dan banyak pihak yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan diyakini akan memenangkan sidang pra-peradilan ini dan bukan lagi dinyatakan pelaku kasus Vina Cirebon. Dan meskipun Polda Jabar telah hadir, mengingat sebelumnya sempat ditunda karena mangkir, namun nyatanya Polda Jabar dinilai sebelum memiliki bukti yang lengkap. Pada sidang pra-peradilan hari pertama, Polda Jabar menyatakan bahwa tidak akan membawa saksi, melainkan hanya ahli untuk menyatakan status bersalah Peggy Setiawan. Hal tersebut tentu membuat hakim, masyarakat, dan berbagai ahli heran mengingat ahli dinilai tidak dapat menyatakan bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya. Susno 2J mengaku malu jika juniornya itu hanya membawa ahli bukan saksi dalam kasus Vina Cirebon. Selain memberi komentar mengenai saksi tersebut, Susno 2J kembali mengungkit proses penangkapan Pak Peggy Setiawan itu sendiri. Dirinya menyatakan bahwa Polda Jabar telah menginjak-injak kaidah penyidikan. Susno mengungkap bahwa sebelum menetapkan status tersangka, polisi seharusnya menemukan bukti terlebih dahulu. Kasus Vina Cirebon ini terkhusus Peggy Setiawan, ternyata sebaliknya di mana Polda Jabar mencari bukti setelah menangkap Peggy. Jangan langsung nangkap, cari buktinya dulu, setelah lengkap baru tangkap orangnya. Ungkapnya ini Susno 2J, kaidah penyidikan itu diamburadulkan. Ini nangkap dulu, teori dari mana? Yang dapat malunya siapa? Kalau ini salah, sebagai pensiunan saya malu juga dikira seniornya yang ngajarin. Lanjutnya, Polda Jabar membeberkan deretan bukti yang dianggap kuat menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina di sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan jawaban dari Polda Jabar atas pernyataan permohonan atau pihak Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa 2 Juli 2024. Di dalam sidang itu, tim kuasa hukum Polda Jabar menyebutkan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina tidak salah tangkap. Polda Jabar mengatakan saat menggeledah rumah Peggy menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan pria tersebut sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan di rumah saudara Kartini yang merupakan ibu kandung tersangka, Peggy Setiawan alias Peron telah mengamankan barang bukti, kata perwakilan tim Polda Jabar. Adapun barang bukti itu antara lain berupa beberapa dokumen kehidupan dari Peggy Setiawan seperti fotokopi kartu keluarga, ijazah hasil ujian nasional, KIP hingga surat keterangan pembuatan KTP. Semua yang disita polisi adalah dokumen atas nama Peggy Setiawan. Oleh karena itu polisi yakin bahwa pihaknya tidak salah tangkap. Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan pihaknya telah memeriksa semua foto yang diambil dan rumah Peggy Setiawan dengan wajah tersangka. Berdasarkan kecocokan dengan melakukan pencarian wajah, pihak Polda Jabar menemukan kesamaan di atas 90% foto-foto tersebut dengan wajah Peggy yang saat ini ditahan. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90%, identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari angka 23 dan database Dukcapil, kata perwakilan Jawa Barat. Apa itu buktinya sudah cukup menjadikan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, menjadi tersangka. Bahwa bukti itu tuh sebagai data-data dasar yang kita pun semua punya ya, baik kakak dan lain-lain.
Apakah ada bukti tambahan lain yang bisa menguatkan Peggy Setiawan Kulibangun ini menjadi tersangka? Sementara pihak keluarga dan pengacara yakin Peggy Kulibangunan ini bukanlah tersangka yang membunuh Pina ya dalam kasus di Cirebon ini. Semoga saja dengan pra-peradilan tahap selanjutnya bisa menemukan jalan keluarnya. Kalaupun memang Peggy Setiawan yang Kulibangunan ini bukan tersangkanya, semoga segera bebas ya dengan bantuan pengacara yang sudah rela membantu keluarga Peggy Setiawan ini. Dan untuk berita kali ini sekian dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih untuk supportnya yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa like, comment, share, beri tanggapannya di komentar ya. Gimana kasus Peggy Setiawan ini ke depannya. Semoga bisa mendapatkan kabar baik ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.